Perkenalkan, nama saya Delik M. Ali. Saya ingin membawakan satu renungan yang berjudul Yesus di atas para nabi. Dan sebagai bahan pendukung bagi saya untuk membawakan renungan ini, saya juga pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu sebanyak 2 kali dan habis. Saya juga pernah membaca sebuah buku yang berjudul Sejarah Israel dalam Perjanjian Lama. Saya juga pernah membaca sebuah buku yang berjudul Di Sini Kutemukan, dan juga beberapa buku yang lain yang pernah saya baca. Saya lupa judulnya. Dan sebagai bahan perenungan bagi saya dalam renungan ini, saya ambil dari Injil Matius pasal yang 21 ayat 9 sampai dengan 11 yang berbunyi demikian. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah dia Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Amin. Jadi di sini ada 2 perkataan. Yang satu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, dan yang satu lagi mengatakan Yesus adalah Nabi. Kenapa orang Kristen tidak pernah mengatakan Yesus adalah Nabi, tapi orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan? Kalau kita mengatakan Yesus itu adalah Nabi, saya yakin tidak ada keselamatan yang kita dapatkan dari dia. Kenapa? Kenapa kita tidak mengambil salah satu dari nabi-nabi Perjanjian Lama? Kan sama saja nabi. Misalnya saja kita ambil Elia seorang nabi yang hebat. Dia terangkat hidup-hidup ke surga, disaksikan oleh orang banyak. Atau juga Yunus seorang nabi yang hebat. Selama 3 hari 3 malam dia di perut ikan. Dia selamat dan hidup. Atau Musa juga seorang nabi yang hebat. Dia mendapat wahyu itu langsung dari Allah, bukan dari perantara yang dituangkannya ke dalam Taurat. Atau juga Yesaya, seorang penujum yang hebat. Atau juga nabi-nabi yang lainnya. Kenapa kita tidak milih salah satu dari mereka? Kan sama saja nabi. Tapi kalau kita membaca dalam Yeskel 14 ayat yang 20, yang saya bacakan begini. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ini Yeskel 14 ayat yang 20. Jadi para nabi-nabi itu hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka tidak bisa menyelamatkan orang lain, apalagi orang lain. Sedangkan dalam pembacaan kita tadi, anak-anaknya saja atau darah dagingnya, dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Tapi oleh kebenaran mereka hanya menyelamatkan pribadinya sendiri. Tetapi pengejaran mereka yang membawakan keselamatan. Lain halnya dengan Yesus sebagai Tuhan. Dialah sebagai pokok keselamatan dan yang memberikan keselamatan itu kepada kita. Mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di sana mengatakan, Akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Ini kata Yesus, bahwa dialah
sebagai jalan dan pemberikan keselamatan itu kepada kita. Yesus tadi mengatakan, tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melewati aku. Yesus mengatakan Allah itu adalah Bapa. Lalu siapa yang mengatakan Yesus itu adalah anak? Mari kita baca dalam Matius 3 ayat yang ke-17, di mana ketika itu waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes, dan ketika dia akan keluar dari air, di mana Roh Allah turun ke atasnya merupakan seekor burung merpati, dan pada saat itu langit terbuka dan terdengarlah suara Allah dari sana yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Atau di dalam Matius 17 ayat yang kelima yang hampir sama dengan itu, yaitu ketika Yesus berdoa di hadapan para murid-muridnya waktu itu, dan pada waktu dia berubah wajah, dan dalam penglihatan para muridnya waktu itu Yesus berubah wajah dan dia sedang berbicara dengan Elia dan Musa. Dan ketika dia selesai dan para murid-murid tersadar, ternyata di situ hanya Yesus seorang diri. Ketika mereka berbicara, pada saat itu terdengarlah dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi ada seruan atau himbauan yang mengatakan, dengarkanlah dia. Ini kata-kata Allah. Sekarang, malaikat dapat kita baca dalam Lukas 1 ayat yang 30 sampai yang 32, di mana malaikat Gabriel waktu itu menemui Maria, di mana dia mengatakan, hai Maria, engkau mendapat kasih karunia Allah, di mana engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, dan anak itu akan menjadi besar, akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Ini malaikat mengatakan anak Allah. Lalu manusia dapat kita baca dalam Yohanes 11 ayat yang 27. Ya, Yohanes 11 ayat 27. Ketika dia mengunjungi Maria dan Marta, di mana saudara mereka Lazarus meninggal, mereka waktu itu mengatakan kepada Yesus bahwa saudara mereka meninggal, di mana Maria mengatakan, sekiranya engkau ada di sini, pasti saudara kami tidak akan mati. Tapi apa kata Yesus? Dia tidak mati, tapi dia hanya tidur. Tapi apa jawaban Maria? Ya Tuhan, kami tahu engkau adalah Mesias, anak Allah yang datang ke dunia ini. Apa yang engkau mau, maka hal itu akan terjadi. Dan waktu itu kita tahu Yesus langsung memanggil Lazarus, di mana mayat Lazarus yang sudah meninggal 4 hari. Dan pada saat itu Lazarus hidup. Ini kita lihat. Lalu iblis dapat kita baca dalam Markus 5 ayat yang 7. Markus 5 ayat yang 7, di mana ketika itu Yesus turun dari perahu dan dia naik ke darat. Ketika orang yang kerasukan setan mengetahui bahwa Yesus naik ke darat, dia mendatangi Yesus. Kita tahu bahwa orang yang kerasukan setan ini, dia selalu mundar-mandir di kuburan dan selalu mengganggu orang banyak. Dia selalu sentiasa dipasung dan dirantai, tapi pasung selalu dilepaskannya, dan begitu dia dirantai, rantainya diputuskannya. Dan dia memukul-mukul dirinya dengan batu sambil berteriak, selalu mengganggu orang banyak. Yaitu ketika dia melihat Yesus, dia tersungkur, dia mengatakan, apa urusanmu, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Ini kata-kata iblis. Dia juga mengatakan, anak Allah yang maha tinggi. Jadi ada 4 kesaksian yang mengatakan Yesus itu adalah anak, yaitu Allah, malaikat, manusia, dan iblis. Dalam perkara di dunia ini, 2 saksi dalam perkara itu sudah cukup untuk hakim meneruskan perkara itu. Tapi Yesus tadi ada 4 kesaksian.
Lalu Tuhan, kita melihat ada kata-kata Tuhan. Markus 5 ayat yang 19. Ketika orang yang kesukaan setan tadi, ketika dia sudah sembuh, dia ingin mengikuti Yesus. Apa kata Yesus kepadanya? Pulanglah kepada orang tuamu dan seisi kampungmu, katakanlah apa yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Jadi Yesus sendiri mengatakan dia adalah Tuhan. Kemudian dalam Matius 21 ayat yang 9, seperti yang kita baca tadi, orang-orang banyak berseru, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada dikatakan dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan ketika ayat kita baca di ayat yang sebelumnya, yaitu juga di dalam Matius 21 ini, ketika dia akan masuk ke Yerusalem, di mana dia mengatakan kepada murid-muridnya, kalau engkau menemui seekor keledai, pinjamkanlah itu bagi Tuhan. Itu juga dikatakan, pinjamkanlah bagi Tuhan karena dia memerlukannya. Itu kata-kata Tuhan. Dan juga ada juga di dalam nas yang lain, ada banyak sekali kata-kata Tuhan itu. Misalnya dalam Matius 8 ayat yang 25, ketika dia akan mengobati mata orang yang buta, di mana murid-murid mengatakannya, Tuhan, kami tahu engkau bisa melakukannya. Atau ketika dia menaiki perahu, waktu itu dia tertidur dan angin mengamuk, lalu murid-murid bangunkan dia, Tuhan, kita akan binasa karena angin mengamuk. Dan pada saat itu Yesus lalu bangkit dan menghardik angin itu, atau menghardik gelombang itu, maka angin pun reda. Nah, ini kata-kata Tuhan. Lalu bagaimana pernyataan para nabi? Bisa kalau kita melihat di dalam Yeskel 7 ayat yang 14, di mana di sana mengatakan bahwa Allah sendiri akan memberi tanda bagimu bahwa seorang perempuan muda akan melahirkan anak dan dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Ini Yesaya sudah mengatakan ini akan kelahiran Yesus. Yesaya ini kita tahu hidup kurang lebih sekitar 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Atau dalam Yesaya 53 ayat 1 dan seterusnya, kita tahu di sana ketika Yesus akan disalibkan, dia diejek, dia dipukuli, dia diludah. Tapi sekalipun dia tidak pernah membuka mulutnya untuk memarahi orang itu atau mengutuki orang itu. Tidak sama sekali. Dia hanya menutup mulutnya. Ini kita lihat, tergenapi juga. Kemudian dalam Mazmur Daud ini hidup dalam kurun waktu sekitar 900 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Dalam Mazmur 22 ayat yang 19, di sana mengatakan, mereka membagi-bagi pakaianku dan membuang undi atas jubahku. Ini juga tergenapi ketika Yesus akan disalibkan. Atau di dalam Hosea 6 ayat yang kedua, bahwa setelah 2 hari ia akan menghidupkan kita, dan pada hari ketiga kita akan hidup di hadapannya. Ini juga tergenapi, mirip dengan ketika Yesus akan dibangkitkan. Atau di dalam Yeskel 9 ayat 4 dan 6, kita tahu Yeskel ini hidup sekitar 500-an tahun sebelum Yesus dilahirkan. Yeskel ini adalah hidup dalam masa pembuangan, di mana di sana dikatakan huruf T. Apa maksud huruf T itu? Huruf T itu tidak lain adalah lambang salib yang akan dipikul oleh Yesus. Ini. Jadi para nabi-nabi sebelumnya sudah menubuatkan Yesus itu. Jadi Yesus ini ceritanya terbalik. Kalau kita bercerita diawali dengan satu kejadian, misalnya kalau kita melihat pesawat terbang yang jatuh atau seorang yang tabrakan, kita selalu menceritakan dengan satu kejadian. Tapi Yesus ini tidak. Yang diceritakan kejadiannya dulu. Misalnya seperti saya katakan tadi, kelahirannya diberitakan oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelumnya, atau hal-hal yang berkenaan dengan penyalipannya, dengan kebangkitannya. Misalnya lambang salib yang dipikulnya sudah diberitakan oleh Nabi Yeskel.
kurang lebih sekitar 500 tahun sebelumnya. Ada banyak lagi nas-nas lain. Jadi oleh karena itulah, apa yang dalam perjanjian lama yang masih kabur, masih belum nampak atau remang-remang, tapi dengan adanya Yesus lahir, hidup, mati dan dibangkitkan, apa yang masih suatu pertanyaan atau remang-remang dalam perjanjian lama itu terkuak dan terjawab dengan adanya Yesus ini. Maka oleh karena itulah, Alkitab orang Kristen tidak bisa dipisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Oleh karena itulah, Yesus ini adalah di atas para nabi, seperti dalam judul kesaksian kami tadi. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat, kalau Nabi Musa bisa membelah air, Yesus bisa berjalan di atas air. Nabi Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, Yesus juga 3 hari 3 malam di perut bumi atau di kuburan. Dia juga hidup. Kalau Nabi Elisa bisa menghidupkan anak seorang janda di Sarpat yang baru meninggal, Yesus bahkan bisa menghidupkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, bahkan sudah berbau, dan Lazarus pun hidup. Kalau Nabi Elia terangkat hidup-hidup ke surga disaksikan oleh orang banyak, Yesus juga terangkat hidup-hidup ke surga disaksikan oleh orang banyak. Dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Inilah dia sebagai Tuhan, tidak kalah oleh para nabi-nabi sebelumnya. Bahkan ada hal lebih lagi, orang buta bisa melihat, orang sakit sembuh, orang bisu bisa berkata. Ada banyak. Angin ribut diredakan. Ini bahwa dia sebagai Tuhan tidak kalah oleh para nabi-nabi sebelumnya. Lalu kita berpikir, kenapa Yesus harus ada di dunia ini? Mengapa? Yesus ini, kalau boleh saya ibaratkan, kalau kita bercermin, siapa yang kita lihat di dalam cermin itu? Tentulah bayangan kita sendiri. Mungkin demikianlah kira-kira Allah itu. Di mana bayangan Allah itu dimasukkannya ke dalam tubuh Maria selama sekian bulan, menjadi manusia dan dewasa serupa dengan gambar aslinya. Itulah Yesus itu datang ke dunia ini. Dia sebagai Allah. Kita lihat, bisa baca di dalam Yohanes 10 ayat 30, di mana sana mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Singkat sekali, aku dan Bapa adalah satu. Ini bahwa Yesus itu sebenarnya adalah Allah itu sendiri yang turun ke dunia dalam rupa manusia, itu di dalam Yesus Kristus. Lalu kita berpikir, untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Tidak lain adalah untuk menyelamatkan manusia itu dari dosa, menghubungkan manusia dengan Allah yang sudah terputus oleh dosa. Lalu kenapa Allah begitu peduli dengan manusia itu? Bukankah manusia itu adalah ciptaannya? Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan manusia itu, dia mengatakan, mari kita menciptakan manusia itu sesuai dengan rupa dan gambar kita. Maka Allah membentuknya dari debu tanah itu, dan jadilah dia patung. Kemudian dalam Kejadian yang kedua, lalu Allah meniup rohnya ke dalam manusia itu, maka jadilah dia manusia itu yang dikatakan Adam. Dan dari Adam lagi dibentuklah seorang manusia sebagai pendampingnya, yaitu Hawa. Yang kita tahu, setelah Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa, mereka diusir oleh Allah, dan hubungan antara manusia dan Allah itu terputus. Dan kalau kita melihat dalam perjanjian lama, bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat kejam. Kalau kita baca dalam Keluaran 33 ayat ke-20, di sana dia mengatakan kepada Musa bahwa engkau tidak akan sanggup melihat wajahku. Bahwa setiap manusia yang melihat wajah Allah, tentulah dia akan mati. Ini hanya dia melihat wajah Allah saja kita mati. Dalam satu Tawarikh, kalau kita membaca dalam satu Tawarikh pasal 13 ayat 10, di sana mengatakan ketika Daud membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem,
di mana tabut digotong oleh lembu, di mana lembu ini akan terpelosok dan secara tidak sengaja Usa menyentuh tabut itu. Maka Allah memandang Usa itu bersalah, dan pada saat itu juga Usa mati. Nah, inilah kita lihat Allah dalam perjanjian lama, hanya dengan melihat wajahnya kita mati, dan menyentuh tabutnya Usa mati. Lalu logikanya bagaimana kita kembali kepada Allah itu kalau hanya dengan melihat wajahnya saja kita sudah mati? Maka oleh karena itulah Allah melewati Yesus Kristus, Dia menyelamatkan manusia itu yang sudah jatuh dalam dosa atau sudah terputus dengan Dia. Jadi Yesus inilah, atau Allah yang di dalam Yesus inilah adalah Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang bisa makan duduk bersama-sama dengan manusia, Allah yang bisa menangis merasakan pahitannya, Allah juga yang bisa istilah berkomunikasi langsung dengan manusia, Allah yang pengasih dan penyayang. Itulah Allah sudah melaporkan dirinya atau menginkarnasi dirinya ke dalam Yesus Kristus sebagai Allah pengasih dan penyayang. Karena kalau dalam perjanjian lama tidak mungkin kita bersatu dengan Allah kalau hanya dengan melihat wajahnya saja kita sudah mati. Maka Allah di dalam Yesus Kristus, Allah Yesus inilah yang membawa kita kepada Dia supaya kita bisa hidup di depan Allah dengan tidak bercacat celah itu bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus inilah jembatan yang menghubungkan kembali antara manusia dan Allah yang sudah terputus oleh dosa. Seperti saya katakan tadi, bagaimana Allah ciptakan manusia itu sesuai dengan rupa dan gambarnya sendiri, dan napas kita adalah napas Allah. Berarti kita ini adalah bagian dari Allah itu sendiri. Oleh karena itulah kita berharga di hadapan Allah. Dan kalau kita membaca dalam Yohanes 17, bagaimana Tuhan Yesus, doa Tuhan Yesus sana mengatakan kepada kita, alangkah mulianya kita ini sebagai manusia, di mana Yesus mengatakan hampir kesetaraan antara kita dan Allah itu. Dia memandang manusia itu sangat berharga sekali. Oleh karena itulah berbahagialah kita yang mengimani Yesus, karena di dalam Yesus adalah keselamatan. Karena Yesus itulah yang menghubungkan kembali antara manusia dan Allah yang sudah terputus. Oleh karena itu, marilah kita sentiasa membaca Alkitab ini supaya kita tahu kebenaran itu. Kita bukan istilahnya percaya pada Yesus itu dengan istilahnya kata orang atau istilahnya hanya dari cerita, tapi mari kita membaca Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan yang sentiasa memberikan kita petunjuk dalam kebenaran itu untuk kita mengimani Yesus. Karena itu berbahagialah kita sebagai orang Kristen yang sentiasa mengumul Alkitab, membaca Alkitab supaya kita tahu kebenaran dalam Alkitab itu. Bukan kita istilahnya percaya pada Yesus itu dari istilah perkataan orang, karena perkataan orang itu bisa salah. Bukan dari pendeta, bukan dari saya, bukan dari yang lain-lain. Mari kita gali Alkitab itu sendiri supaya kita lebih mengenal Yesus itu sendiri. Kiranya firman Tuhan yang sangat singkat ini bisa mengubah kita, bisa istilahnya membawa kita dalam kebenaran itu, dan bisa memperkuatkan iman kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin.